Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya. Kali ini kita bakal gali lebih dalam nih bab 1 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya Winning is a Mindset, The Great Wallenda Effect. Keren ya. Fokusnya itu gimana sih membangun fondasi mental yang kuat buat negosiasi atau ya situasi apa aja lah. Ini bukan persiapan biasa, lebih ke mental game-nya gitu. Siap. Yuk kita bongkar. Tepat sekali. Inti bab ini tuh kuat banget pesannya. Hasil yang kita dapat itu seringkali ya cerminan langsung dari kondisi pikiran kita. Jadi bukan cuma soal teknik atau strategi gitu ya? Bukan cuma itu. Ini lebih dalam. Menyentuh keadaan batiniah, mindset yang kita bawa lah gitu. Sumber ini benar-benar nekenin pentingnya menanam benih kemenangan itu di dalam diri. Jauh sebelum kita mulai ngomong di negosiasi. Tapi siapa diri kita pas ngelakuinnya? Agak filosofis ya kedengerannya. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya gimana sih? Oke. Gini, gimana ya jelasinnya? Tindakan kita, respons kita, apalagi pas lagi tertekan ya, itu tuh bukan sesuatu yang kita putuskan saat itu juga. Oh, jadi bukan keputusan spontan gitu? Bukan, itu ngalir otomatis dari keadaan mental yang udah kebangun. Sumbernya nyebut ini internalisasi kesuksesan. Jadi pas kita benar-benar merasa dan percaya kita bisa berhasil, sukses itu jadi bagian dari diri kita. Nah, di situ kita ngembangin pola pikir pemenang. Oke. Dari situ muncul refleks pemenang. Tindakan yang pas itu ya muncul aja, nggak perlu mikir panjang lebar lagi. Wah, keren. Jadi kayak membangun otot mental gitu ya? Berarti ini beda banget dong sama orang yang malah fokus mikirin gagalnya. Sumbernya nyinggung kontras itu juga kan? Persis, itu dia bedanya. Sumber ini ngegaris bawahi banget perbedaan krusialnya. Orang dengan pola pikir, ya sebut aja pecundang gitu ya, cenderung kepaku sama gagalnya di masa lalu. Atau malah ngebayangin skenario terburuk terus. Waduh, kayak ngelatih otak buat gagal dong ya? Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, pemenang itu secara sadar, aktif, ngelatih pikiran mereka. Buat apa? Buat visualisasi pencapaian. Mereka ngebayangin prosesnya, ngerasain sensasi berhasilnya. Ini, bukan ngelamun kosong ya. Bukan angan-angan aja gitu ya? Bukan, ini latihan mental yang sistematis. Buat ngebangun refleks kemenangan itu. Kayak ngelawan bias alami otak kita lah, yang kadang terlalu fokus ke ancaman. Penjelasan yang menarik banget. Ngomong-ngomong soal penerapan nih, contoh soal Delta Airlines itu bener-bener bikin mikir deh. Setelah tragedi kecelakaan itu kan, mereka deketin keluarga korban bukan pakai pengacara duluan, Iya bener. tapi pakai empati, bantuan tulus, bahkan sebelum ada potensi tuntutan. Ternyata ini bagian strategi pengendalian klaim mereka ya. Ini penerapan pola pikir yang, nggak kepikiran sih dalam situasi krisis gitu. Betul sekali, contoh Delta ini kuat banget. Kenapa? Karena nunjukin gimana pola pikir yang fokus ke koneksi manusiawi, ke hasil jangka panjang. Bukan cuma nangkis tuntutan gitu. Bukan cuma menang kalah sesaat ya. Tepat, itu bisa ngubah dinamika keseluruhan. Mereka nggak lihat keluarga korban sebagai lawan, tapi sebagai ya sesama manusia yang lagi berduka. Pendekatan ini yang lahir dari mindset welas asih tapi juga strategis, ternyata efektif banget. Susah banget kan kayak kata sumber ini buat nuntut teman atau pihak yang udah nunjukin kepedulian tulus. Bener juga ya. Ini nunjukin kalau menang itu nggak selalu berarti ngalahin lawan, tapi bisa jadi ngelola situasi secara cerdas, manusiawi. Semuanya berawal dari mindset. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Artinya sebelum kita sibuk mikirin teknik negosiasi, kapan harus diam, kapan harus neken, langkah pertamanya malah di dalam diri kita sendiri ya. Iya, bangun keyakinan itu, visualisasi positif itu. Jadi buat Anda yang denger ini, implikasi paling penting dari semua ini apa dong? Implikasinya, dalam banget sih. Intinya, fondasi sukses kita dalam interaksi apapun ya. Negosiasi, presentasi, bahkan obrolan sulit, itu dibangun sebelum interaksi itu mulai. Dibangun di pikiran kita. Oke. Pertanyaan buat refleksi nih yang muncul dari bab ini buat Anda. Gimana caranya Anda bisa mulai secara sadar nanam dan nyiram benih pola pikir pemenang ini? Menarik. Jadi nggak langsung lompat ke strategi yang rumit ya. Tapi mulai dari dasarnya dulu, fondasinya. Tepat. Mungkin langkah pertamanya nggak usah yang muluk-muluk dulu. Coba deh pikirin satu tantangan atau negosiasi yang bakal dihadapi. Daripada ngebiarin pikiran melayang ke potensi masalah atau hambatan. Coba deh
luangin 5 menit aja tiap hari. 5 menit aja. Iya, buat secara aktif ngebayangin hasil yang sukses. Rasain perasaannya, bayangin detailnya. Langkah kecil ini bisa jadi awal buat bangun refleks kemenangan Anda sendiri. Itu pemikiran buat Anda bawa. Dan mungkin bisa dicoba hari ini.